Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahyana Isdayanti dengan NIM 20111700176. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang makalah kami yang berjudul Perdebatan Firqah-Firqah Teologi Islam tentang peran Tuhan, gerak atau perbuatan manusia serta keadilan Tuhan. Dalam materi kali ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu perbuatan manusia dalam pandangan Al-Asy'ari dan teori Qabs Al-Asy'ari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian perbuatan manusia dalam pandangan Al-Asy'ari, yaitu dalam teologi Islam bahasan perbuatan manusia dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah af'al al-ibad. Persoalan ini telah melahirkan tiga pendapat. Pendapat yang pertama yaitu seluruh perbuatan manusia muncul dan ditentukan oleh kehendak manusia sendiri, sedangkan Allah hanya memberikan potensi awal kepadanya. Pandangan ini dilontarkan oleh golongan Qadariyah yang didirikan oleh Ma'bad al-Juhani dan Ghailan al-Dimashqi, yang kemudian paham ini dianut oleh Mu'tazilah. Dan pendapat yang kedua yaitu manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Semua yang muncul darinya telah ditentukan oleh dan berdasarkan kehendak mutlak oleh Allah. Manusia menurut pendapat ini tidak lebih hanya ibarat selembar bulu yang melayang-layang di udara ke arah mana saja angin meniupnya. Pandangan ini juga disuarakan oleh golongan Jabariyah yang diperkenalkan pertama kali oleh Al-Ja'ad bin Dirham dan disiarkan oleh Jaham bin Safwan dari Khurasan. Dan kemudian yaitu pendapat yang ketiga atau yang terakhir, pendapat yang mengambil posisi antara ekstrim rasionalis yang menggunakan metafor dan golongan ekstrim tekstualis. Ia mengambil posisi di antara Qadariyah dan Jabariyah. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hasan al-Asy'ari, pendiri aliran al-Asy'ariyah. Mungkin materi yang saya sampaikan cukup sampai di sini. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Mahyana Isdayanti. Teori Qabs al-Asy'ari. Perbuatan manusia yang sebenarnya adalah perbuatan Tuhan, tetapi dengan diciptakan perbuatan manusia oleh Tuhan, bukan berarti bahwa manusia menjadi lemah tidak berdaya sama sekali. Sebagaimana yang digambarkan oleh paham Jabariyah, perbuatan manusia oleh Al-Asy'ari diciptakan oleh Allah dalam artinya sebenarnya. Semua itu mencakup perbuatan-perbuatan terpaksa atau yang bersifat gerakan refleks dengan perbuatan yang berdasarkan pilihan. Dalam bentuk perbuatan yang involunter, menurut Al-Asy'ari terdapat dua unsur, yaitu pergerakan atau badan yang bergerak. Meskipun Al-Asy'ari memandang bahwa Tuhan menciptakan perbuatan manusia, tetapi perbuatan itu masih dibedakan antara perbuatan terpaksa dengan perbuatan pilihan. Bentuk perbuatan terpaksa yang bersifat memaksa seperti menggigil karena sakit. Gerakan yang demikian itu disebut dengan gerakan terpaksa, sedangkan bentuk gerakan ikhtiari tidak mempunyai sifat-sifat keterpaksaan. Dalam Al-Lumma, Al-Asy'ari mengungkapkan tiga bentuk kata yang erat kalimat dengan kata qafs, yaitu al-iktisab, al-muktasib, dan al-qafs. Qafs dan iktisab termasuk mempunyai arti yang sama, sementara al-muktasib berarti yang memperoleh. Kata ini digunakan untuk mengkaji secara khusus hubungan perbuatan manusia dengan kemutlakan Tuhan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Muhammad Jailani Al-Qadri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sini saya akan melanjutkan presentasi teman kita yang bernama Sari. Al-Imam Al-Asy'ari mengemukakan 5 poin sebagai berikut. Pada poin pertama ini ia mengatakan bahwa
muktasib melakukan sesuatu, tetapi terjadinya kas itu melalui daya diciptakannya Tuhan. Pada poin kedua ini, Al-Asy'ari mengungkapkan tentang makna kasb yang sebenarnya, yaitu sesuatu yang terjadi dari muktasib dengan daya yang diciptakan. Pada poin ketiga ini, Al-Asy'ari mengungkapkan bahwa terjadinya perbuatan manusia karena kasb manusia bukanlah fa'il yang sebenarnya, melainkan Allah. Dalam poin keempat ini, Al-Asy'ari mempertanyakan apakah manusia menciptakan perbuatan dalam arti yang sebenarnya, seperti menciptakan kekufuran menjadi batil dan keimanan menjadi sesuatu yang baik. Jadi kesimpulan dari semua pendapat Al-Asy'ari ini ialah, dari pendapat Al-Asy'ari di atas dapat kita simpulkan bahwa manusia dalam pandangan Al-Asy'ari mempunyai kehendak dalam daya yang tidak efektif yang terdapat di dalam kasb, sedangkan kasb itu pun diciptakan Tuhan. Dengan demikian, manusia hampir tidak mempunyai peranan dalam mewujudkan perbuatannya. Kalau tidak dapat dikatakan tidak mempunyai peran sama sekali, yang artinya manusia itu harus digerak atau digerakkan oleh Tuhan.